Halo Teachmate, balik lagi bersama dengan kita di channel Teach Me Edu dalam program Teach Me Market Lens. Teach Me Market Lens membahas industri pasar modal dari berbagai aspek, dari berbagai sisi, perspektif para pelaku industri pasar modal. Sekali lagi, Teach Me Market Lens bukan ajakan beli nih, Teachmate. Keputusan investasi tetap ada di tangan investor masing-masing. Nah, hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat seru ya, outlook properti tahun 2026. Nah, kita akan membahas tentang hunian hijau, Eco City, dan juga kita mau sedikit membahas tentang bagaimana sih daya beli kelas menengah di industri properti kita di tahun 2026. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu, salah satu emiten yang memang mereka berkecimpung. They are doing their business in this industry. Spesifik adalah PT Sentul City Tbk atau BKSL. Oke, halo Mbak Maesa, selamat datang di Teach Me. Apa kabarnya? Baik, Oke. terima kasih atas undangannya. Oke, Mbak Maesa, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, boleh di-share sedikit kali ya perkenalan dulu nih ke Teachmates kalian nih. Kira-kira apa saja sih yang dilakukan oleh Mbak Maesa? What is your role? Terus apa BKSL lakukan apa? Bisnisnya apa? Boleh di-share dulu. Halo Teachmate, perkenalkan saya Maesa Madina Putri atau biasa dipanggil Maesa. Saat ini saya adalah Investor Relations dari PT Sentul City Tbk atau BKSL. Nah, BKSL sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti yang berlokasi di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oke, thank you Mbak Maes. Selamat datang sekali lagi ya. Nah, senang bisa bertemu dengan perwakilan dari salah satu emiten yang memang sudah lama nih di industri properti gitu ya. Nah, pertama kita akan bahas soal Eco City nih. Kita tahu nih BKSL itu memang membawa konsep Eco City gitu ya, di mana hunian hijau berdampingan dengan taman yang sangat luas, terus ya memang tertata sehingga konsepnya membawa kenyamanan bagi penghuninya gitu ya. Nah, kalau kita melihat tren hari ini nih kepada user atau pembeli gitu ya, kepada calon pembeli yang memang berminat membeli hunian, apakah memang trennya sekarang atau di tahun 2026 tuh trennya seperti apa sih? Apakah BKSL masih melihat tren Eco City ini masih sangat booming seperti tahun-tahun sebelumnya atau mulai ada pergeseran yang lain? Seperti apa kira-kira Mbak? Kami melihat tren saat ini tuh bukan sekedar tren yang sifatnya temporary ya. Jadi keputusan konsumen dalam memilih hunian saat ini ya salah satu indikator penentunya adalah lingkungan. Antara lain ruang terbuka hijau, ketersediaan ruang terbuka hijau, kemudian sirkulasi udara di rumah dan lingkungan, kemudian kepadatannya juga menjadi salah satu indikator selain jarak dan selain ini juga ya suku bunga ya, kalau kita bisa bilang. Nah, pandemi kemarin itu menurut kita sebagai ya kalau diibaratkan sebagai wake up call bagi masyarakat dan menyadarkan kita bahwa memilih satu hunian itu bukan hanya dilihat dari jaraknya dekat nih, tapi juga mencari hunian yang cukup nyaman bagi kita, bukan hanya sekedar untuk tinggal tapi juga bisa lebih produktif di rumah karena after pandemi, tren itu kan bergeser, orang-orang bisa bekerja dari mana saja termasuk dari rumah. Maka dari itu kami juga menyediakan hunian yang cukup nyaman selain untuk tinggal tapi juga untuk bekerja dan lingkungan kami juga bisa untuk berekreasi bersama keluarga seperti itu. Dan tren saat ini ya kami bisa bilang bukan temporary tapi mulai ada pergeseran preferensi lah dari masyarakat ke arah sana. Oke, jadi selain tentunya harga nomor satu ya, orang kita pasti price concern gitu ya Mbak. Tapi tentu nomor dua selain jarak, kemudian yang namanya green living itu wellness living tuh akan masih tetap booming ke depan gitu ya. Nah, strategi BKSL melihat tren yang akan ke arah situ seperti apa tuh Mbak?
Kami menyediakan hunian yang memang memiliki ruang terbuka hijau ya bagi masyarakat. Kemudian sebagai kota mandiri juga kami dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang cukup lengkap di dalam satu kawasan. Jadi orang-orang tidak perlu keluar dari kawasan, semuanya sudah ada di Sentul City. Mulai dari mall, kita ada Ion Mall, kemudian ada rumah sakit IMC di sana. Kemudian sekolah juga mulai dari level toddler sampai university juga ada di Sentul City. Kemudian selain itu konektivitas juga menjadi salah satu strategi ya, karena kawasan Sentul City sendiri memang saat ini terhubung langsung dengan tol Jagorawi yang menghubungkan dengan kota Jakarta. Kemudian ada tol Bor juga. Selain itu tidak rely on hanya transport pribadi, sekarang juga ada bus Transjakarta juga yang melewati kawasan Sentul City. Apalagi Transjakarta kan juga cukup murah ya, dengan 3.500 kita udah bisa PP Jakarta Bogor setiap hari. Oke, menarik nih, cukup lengkap ya. Tadi Mbak Maesa sempat sampaikan soal connectivity gitu ya. Emangnya seberapa penting sih konektivitas bagi perspektif atau dari kacamata pengembang properti gitu? Kira-kira seberapa penting sih, tadi kan disampaikan ya ada beberapa line yang sudah dilewati oleh Transjakarta, ada apa lagi tuh Mbak? Apakah konsep TOD itu masih relevan di tahun ini Mbak, Transit Oriented Development? Kira-kira bagaimana? Dari sudut mata kami sebagai pengembang ya, connectivity itu tentunya sangat penting bagi satu kawasan, karena dengan adanya kenaikan atau peningkatan infrastruktur atau transportasi dan peningkatan konektivitas, maka di situ juga akan ada kenaikan nilai lahan. Harga lahan naik gitu ya? Harga lahan naik, karena perspektif atau persepsi jarak dari orang-orang tuh akan mulai berkurang nih. Misalnya yang jaraknya 10 kilo tinggal di Jakarta mau ke SCBD itu bisa 2 jam. Tapi kalau tinggal di Sentul misalnya jaraknya 30 kilo tapi waktu tempuhnya sama gitu. Nah itu bisa merubah perspektif jarak secara langsung. Jadi waktu tempuhnya juga jadi lebih singkat gitu. Dan akses ke pusat aktivitas itu jadi lebih mudah juga gitu. Nah, kedepannya terkait dengan TOD di tahun 2026, TOD itu masih akan menjadi fokus utama kami dalam hal investasi sampai dengan tahun 2028 nanti. Jadi ini kan bukan short term project, melainkan long term project. Dan ini tuh bukan cuma sekedar tren aja, tapi juga karena kebutuhan masyarakat. Nah, masyarakat tuh semakin menginginkan satu hunian yang dia tuh tidak hanya rely on ke penggunaan kendaraan pribadi, tapi juga ada transportasi umum juga sebagai alternatif untuk nge-reach out dari satu tempat ke tempat lainnya. Oke, jadi infrastruktur dan connectivity itu sangat berpengaruh gitu ya Mbak ya, dari sisi perspektif pengembang seperti Sentul City gitu ya. Nah seru nih, berikutnya kita tahu semua kan lokasi Sentul City bisa dibilang sebagai hub penghubung ya antara dua kota besar nih di Jakarta, di Jabodetabek, Jakarta dengan Bogor, tengah-tengahnya Sentul, betul ya. Nah tadi udah dijelasin konektivitas yang dilakukan, beberapa proyek infrastruktur dan connectivity yang memang diusahakan oleh Sentul City ya. Nah kedepannya bagaimana sih? Apakah BKSL memandang bahwa hunian nanti apakah pure sebagai tempat untuk hunian saja, atau bahkan arahnya nanti lebih ke arah bisa jadi pusat bisnis baru atau CBD baru, Central Business District baru yang menghubungkan dua kota besar tadi, jadi pusat atau poros ekonomi nanti ujungnya akan diarahkan jadi hubnya tuh si Sentul City, atau bagaimana Mbak? Oke, kalau kami sih melihatnya Sentul City ini mungkin bisa dibilang dalam fase transisi ya, karena pada tahap awal kawasan Sentul City ini sendiri memang
dibangun sebagai kawasan hunian masyarakat-masyarakat yang memang bekerja di Jakarta gitu. Dan tinggalnya di Sentul City. Tapi seiring dengan berjalannya waktu juga aktivitas-aktivitas bisnis lokal itu juga mulai meningkat sekarang. Jadi aktivitas ekonomi lokal tuh mulai tumbuh dan kebutuhan akan perkantoran pun juga sudah mulai meningkat. Kemudian area-area komersial, pusat bisnis juga ada peningkatan di sana. Kemudian untuk Sentul City sendiri, kami melihat arah pengembangannya ini jelas menuju kawasan yang lebih mandiri lagi. Jadi memang di fase awal kita ini fokus di hunian, tapi kita on the way lah ke arah yang lebih mandiri lagi atau mau ke arah CBD, karena memang belum sepenuhnya terbentuk ya kayak yang di Jakarta sekarang gitu. Ini kan memang lingkungannya sudah mature banget ya untuk CBD. Tapi kita udah punya fondasinya dan ini sudah mulai dibangun saat ini gitu. Dan kehadiran kawasan-kawasan komersial, kemudian ada apartemen, kawasan pendidikan, kemudian di Sentul City itu juga banyak restoran, dan tempat rekreasi itu juga, belum lagi akan ada kawasan TOD juga untuk LRT Jakarta Bogor. Nah itu juga akan mendorong terciptanya lebih banyak lapangan pekerjaan di Sentul City gitu. Dan kedepannya kami optimis Sentul City itu bisa jadi kota mandiri yang nggak hanya berfungsi sebagai komuter city, tapi juga targetnya bisa jadi ekosistemnya si Jakarta, bukan lagi pinggiran kota lagi, tapi jadi part of the ecosystem of Jakarta gitu. Menarik ya. Nah, kita mau masuk sedikit bicara soal daya beli nih, Mbak. Outlook 2026 tentu kan sebagai emiten yang memang hidup di melakukan bisnis di industri ini tentu sudah punya hitung-hitungan gitu ya. Nah, kira-kira menurut POV-nya emiten yang memang ada di industri ini, BKSL khususnya gitu ya, bagaimana sih outlook daya beli masyarakat ke depan di tahun 2026? Nah, untuk tahun 2026 sendiri terkait dengan daya beli memang seperti kita ketahui daya beli masyarakat perlahan sudah mulai pulih ya dari kalau kita bandingkan dengan yang tahun sebelumnya. Dan kemudian terkait dengan KPR itu kan salah satu hal yang juga pendorong daya beli masyarakat, bunga KPR. Nah, pemerintah lewat Bank Indonesia sudah beberapa kali, kalau nggak salah 5 kali menurunkan suku bunga acuan Bank Indonesia, dan kemudian juga ada The Fed yang udah 3 kali nurunin dalam kurun waktu setahun suku bunga, dan kami melihat di 2026 ini suku bunga memang cenderung akan lebih stabil dan melandai ketimbang tahun sebelumnya, dan diharapkan hal tersebut juga dapat nge-boost atau mendorong daya beli masyarakat terhadap properti. Ditambah juga ada tambahan-tambahan insentif dari pemerintah seperti penerapan PPN DTP, yaitu beli properti maksimal 5 miliar itu free PPN dari pemerintah, itu juga diharapkan dapat mendorong si sektor properti ini di tahun ini. Oke, so outlook 2026 nih properti masih sangat, khususnya residensial gitu ya, masih sangat menjanjikan menurut BKSL ya. Nah, bagaimana dengan sektor properti yang memang mulai bergerak ke arah yang tadinya residensial tapi ke arah industrial estate dan properti yang lainnya. Nah, kira-kira menurut pandangan BKSL seperti apa outlook industrial estate ke depan? Oke, kami memandang industrial estate itu sesuatu yang cukup bagus ya, dan kami juga mungkin akan ke arah sana juga, Mas. Oke, ada rencana untuk menambah paling tidak ada recurring income gitu ya. Nah, tentu pengembang ini kan pengembang properti tentu pasti memikirkan bisnis properti jangka panjang tuh bicara soal recurring income ya, pendapatan yang memang tetap berulang-ulang gitu ya. Maka di Sentul City tuh ada mall, ada Ion ya, dan kami mendengar baca di media ada kerjasama juga dengan Genting gitu ya. Nah, berarti dalam ekosistem properti Indonesia tuh
sangat krusial ya fasilitas-fasilitas komersial tadi ya Mbak, yang membawa recurring income gitu ya. Mungkin perlu dipahami bahwa kehadiran giants atau raksasa seperti Ion Mall dan Genting ini perannya memang sebagai anchor tenants kami atau sebagai apa ya, magnet utama yang meningkatkan branding kami lah dan traffic ke kawasan kami. Dan untuk recurring income kami sendiri memang saat ini kita punya beberapa recurring income. Yang pertama ada hotel, itu Alana dan Neo Hotel. Kemudian ada restoran, kemudian destinasi wisata seperti taman budaya dan juga town management. Nah, kenapa recurring income itu penting? Karena saat siklus penjualan residensial itu mulai menurun karena mungkin faktor-faktor makroekonomi, maka si recurring income ini dapat membantu pendapatan si pengembang ini lebih stabil lah, lebih day to day-nya lebih ada operasionalnya seperti itu. Dan fasilitas-fasilitas hospitality maupun komersial ini bukan cuma sekedar seperti unit bisnis tambahan gitu biar ada recurring income, tapi melainkan ini tuh kita pandang sebagai instrumen tambahan supaya kawasan-kawasan kami ini tetap hidup, tetap vibrant. Jadi dengan adanya hotel, rumah sakit, pusat kegiatan atau taman rekreasi itu memberikan rasa aman lah bagi si pemilik residensial di sana karena mereka tahu lingkungan yang mereka tempati itu tuh dikelola dengan aktif dan dengan baik. Oke, itu dari sisi recurring income ya. Nah tadi di catatan saya mencatat nih Mbak, ada satu informasi yang cukup berharga gitu ya. BKSL ada plan untuk ke industrial gitu ya. Nah kira-kira boleh di-spill nggak sih ke Teachmate nih, industrial plan-nya apa sih BKSL ke depan? Oke, ini spesial di podcast ini doang ya. Jadi BKSL rencananya kita akan bangun namanya Biotown. Biotown. Oke, boleh dikasih tahu nggak sih Biotown itu apa sih Biotown? Jadi Biotown itu adalah satu kawasan atau pusat kesehatan atau health city ya, bisa dibilang seperti itu, di mana di satu kawasan ini itu tidak hanya ada rumah sakit, tapi juga ada pusat R&D juga di sana. Kemudian ada fabrikasi obat-obat dan kemudian ada universitas yang memang yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian rumah sakit khusus yang menawarkan fasilitas-fasilitas yang tidak ada di rumah sakit umum seperti itu. Oke, manfaatnya buat masyarakat sangat luas berarti ya Biotown ini ya. Seberapa impact buat masyarakatnya, seberapa besar menurut Mbak Maes? Sebenarnya dengan adanya si Biotown ini berkorelasi dengan capital flight yang ada ya di Indonesia di bidang kesehatan. Berapa ratus triliun kita habis setahun cuma untuk impor bahan-bahan pembuatan obat, sedangkan ini tuh hal-hal yang bisa kita produksi sendiri di Indonesia. Nah, dengan adanya Biotown itu akan ada jadi satu kawasan khusus di mana kita bisa produksi obat-obat kita sendiri gitu dengan bahan-bahan yang memang ada di Indonesia, dan itu akan menggerakkan ekonomi lokal. Selain ekonominya yang bergerak juga akan meningkatkan peningkatan tenaga kerja lah di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja juga bertambah gitu ya. Betul. Jadi kayak buat industri juga memberikan manfaat, kemudian spesifik buat masyarakat juga, mereka akhirnya ujung-ujungnya kena impact juga masyarakat gitu ya. Betul. Gitu ya, Biotown. Ini menarik sekali nih Biotown. Nah, kenapa BKSL yang apa yang membuat BKSL yakin bisa membangun ini kan strategi yang lumayan berbeda dengan yang tadinya residensial, akan shifting, akan menambah peluru baru quote unquote dengan Biotown. Nah, kenapa BKSL yakin bisa melakukan hal itu? Pertama, kita punya land bank paling besar di Indonesia. Jadi kita udah siapkan satu area yang cukup besar.
kita juga sudah kerjasama juga dengan konsultan yang memang si konsultan ini pernah membantu pembuatan biotown juga di China. Jadi konsep yang dari yang sudah sukses di China, di Tiongkok mau dibawa ke Indonesia, ya, ya. BKSL akan bawa biotown ke sini gitu ya. Betul. Oke, terakhir Mbak, bagaimana sebagai penutup nih, jika Mbak Maes ditanya nih outlook properti 2026, nah kata kuncinya kira-kira apa sih? Apakah green living masih jadi kata kunci utama atau infrastruktur atau apa nih kira-kira di tahun 2026 yang akan ya kira-kira bisa ngedrive industri kita ke arah yang lebih baik lagi, industri properti tentunya. Kalau disuruh memilih salah satu ya mungkin kalau Sentul City lebih ke arah balance living ya. Balance living. Ya karena kita kan nggak pengen terjebak di dalam dikotomi antara memilih hunian yang dekat dengan pusat kota atau hunian yang lebih sehat. Kalau bisa keduanya kenapa enggak gitu. Dan nah balance living ini tuh mencakup 3 harmoni utama sebenarnya, antara lain connectivity dan ketenangan, di mana ya berkat infrastruktur seperti tol, kemudian ada public transport juga, kita bisa tetap produktif tapi tetap bisa pulang ke rumah dan lingkungan yang asri dan lebih sehat gitu. Kemudian yang kedua ada modernitas. Nah, kita tidak perlu meninggalkan nih kenyamanan yang ada di ibu kota, tapi di kawasan Sentul City sudah cukup modern gitu, udah banyak fasilitas-fasilitas yang mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari gitu. Kemudian kesehatan. Nah, di tahun 2026 nanti rumah itu bukan cuma sekedar tempat untuk pulang, tidur, kemudian kerja lagi, tapi jadi ekosistem yang mendukung work-life balance. Nah, di Sentul City kami percaya bahwa masa depan properti itu bukan dilihat dari siapa yang bisa membangun properti paling megah, tapi siapa yang bisa menghadirkan hunian yang tetap seimbang bagi penghuninya, dan itulah investasi terbaik yang bisa kita berikan di masa depan. Oke, thank you Mbak Maes. Terakhir nih, closing statement sebelum kita tutup. Ada closing statement dari BKSL? So di 2026 kami masih percaya bahwa industri properti masih cukup baik ya, dengan adanya dorongan dari pemerintah, baik itu melalui suku bunga, kebijakan-kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Kami yakin di tahun 2026 properti masih menjadi sektor yang cukup menarik gitu ke depannya. Dan juga di Sentul City sendiri akan ada beberapa proyek-proyek yang juga akan kita kerjakan di 2026. Salah satunya juga TOD, kemudian kita lagi proses di Biotown juga, dan selain itu kami juga tetap fokus di core bisnis kami, yaitu property development. Oke, thank you Mbak Maes. Oke, Teachmate, kita sudah dengar nih POV dari pengembang, salah satu emiten pengembang properti di Indonesia. So 2026 menurut emiten ini BKSL industri properti masih sangat menjanjikan dengan tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, silakan Teachmate balik lagi ke tangan kalian sebagai investor. Kami hanya berusaha memberikan informasi, data yang relevan, yang perspektif dari berbagai angle, dari investor, dari emiten dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi Teach Me Market Lens bukan ajakan beli. Keputusan investasi kembali di tangan investor masing-masing. Thank you udah nyaksiin Teach Me Market Lens.